Salam, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi. Kali ini saya ingin berbagi dari renungan Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 55. Ini perikopnya berjudul Nyanyian Maria. Saya bacakan ayat 46. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Tuhan, Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Bapak Ibu, setelah malaikat Tuhan melalui malaikat Jibril datang kepada perawan Maria, seorang wanita muda yang begitu sederhana, mendapat kabar tentang rencana Tuhan bagi dirinya, yaitu menjadi ibu dari seorang bayi yang akan dikandung oleh dia, yang akhirnya diberi nama yaitu Yesus atau Immanuel. Ia merespon dengan lagu pujian yang luar biasa tadi. Ia memuliakan Tuhan karena kesediaannya untuk memakai seseorang yang sederhana untuk melaksanakan tujuannya yang luar biasa agung. Dan dia memujinya untuk rahmat, kesetiaan, dan kuasanya dalam memenuhi janjinya akan seorang juru selamat. Maria tidak melihat dirinya. Salah satu hal yang paling dahsyat dari yang dinyatakan oleh Maria dalam lagu pujian ini adalah mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Maria bisa berkata mulai sekarang. Padahal Bapak Ibu, kalau kita tahu kejadiannya ini luar biasa. Seorang perawan hamil. Ini adalah pernyataan yang kuat, keyakinan Maria akan rencana Tuhan, karena tugas yang diberikan Tuhan kepadanya memungkinkan dia akan mengalami salah dimengerti oleh masyarakat pada masa itu. Bisa juga dia dihakimi. Kemungkinan ini akan menjadi aib seumur hidup, karena hampir semua orang yang dikenalnya di desanya pasti akan menjadikan ini sebagai celaan. Sampai hari ini ada banyak orang juga yang masih meragukan, bahkan menganggap hina apa yang dialami oleh Maria. Siapa yang akan percaya bahwa Maria adalah seorang perawan kalau dia tiba-tiba hamil? Tunangannya sendiri Yusuf waktu itu membutuhkan, karena hatinya mulai ragu, dia mulai memikir-mikirkan, bahkan dicatat dia merencanakan untuk menceraikan atau memutuskan pertunangan mereka. Tapi tiba-tiba malaikat meyakinkan Yusuf bahwa bayi yang dikandung itu dari Roh Kudus. Ya, 2000 tahun kemudian banyak orang juga yang masih mempertanyakan. Sampai hari ini masih banyak orang yang mempertanyakan klaim keperawanan Maryam ini. Bapak Ibu Saudara mengetahui hal ini akan terjadi. Maria hanya berfokus pada berkat seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk tujuan yang begitu penting. Dia tahu bahwa mereka yang akan percaya pada putranya Yesus Kristus yang akan lahir nanti akan menghormatinya dan mempercayai firman Tuhan tentang integritasnya. Dia tidak memikirkan kesulitan yang mungkin dialaminya. Dia tidak memikirkan apa yang akan dihadapinya dari masyarakat atau di dalam keluarganya sendiri. Maria tidak perlu membela dirinya. Maria memilih untuk mempercayai Tuhan, menyerahkan segala sesuatu, bahkan ungkapannya yang luar biasa itu
Aku ini hanyalah hamba Tuhan. Jadilah apa yang Tuhan kehendaki. Daripada menolak panggilan itu, daripada menolak rencana itu, daripada menolak tugas itu, Maria lebih memilih untuk pasrah dan percaya. Bahkan jika itu berarti dia disalahpahami seumur hidupnya. Apapun yang Tuhan minta kepada kita, saudara dan saya, lakukan. Jangan biarkan potensi intimidasi, kemungkinan akan mengalami penganiayaan, atau salah dimengerti orang lain, bahkan mungkin saudara dikucilkan, atau bahkan saudara dianggap aib dan lain sebagainya. Jangan jadikan itu penghalang bagi kita untuk menuruti rencana Tuhan. Mari kita memilih menuruti rencana Tuhan di dalam hidup kita ketimbang memilih apa kata orang. Kita tidak dipanggil untuk merasa nyaman, saudara. Kita tidak dipanggil oleh Tuhan beriman kepada Tuhan untuk bisa diterima oleh semua orang. Karena saudara sendiri akan berat. Saudara akan hidup di dalam kemunafikan. Saudara akan hidup di dalam dunia yang bukan saudara sebenarnya. Saudara tidak dipanggil oleh Tuhan untuk dimengerti oleh setiap orang. Kita dipanggil untuk membuat perbedaan. Ini yang menjadi penting. Saudara, pada akhirnya Tuhan Yesus berkata bahwa kamu adalah terang. Terang tentu berbeda dari gelap. Saudara dipanggil untuk menjadi garam. Artinya untuk memberi warna, untuk memberi perbedaan dari yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seperti Maria, dia tidak takut. Seperti Maria, dia tidak peduli. Seperti Maria, dia menyadari apa yang akan dialaminya di depan. Tapi dia memilih untuk fokus kepada rencana Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu, kita pada renungan Natal, masa-masa menjelang Natal seperti, mari kita belajar dari Maria yang memilih untuk percaya kepada Tuhan, bukan memilih untuk percaya apa kata orang. Tuhan memberkati saudara semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk nyanyian Maria, pengungkapan iman, pengakuan dan pengagungan akan rencana Tuhan bagi kehidupannya. Dia tidak takut, tapi dia lebih memilih fokus kepada rencana Tuhan dalam hidup. Tolong kami ya Bapa, agar kami tetap fokus kepada rencana Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.